Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber dimanapun berada saat ini. Kembali saya Dema menjumpai Anda dalam channel saya Dema Hendrik Immanuel. Uh, saya tadi tidak memperhatikan, beberapa hari saya tidak melihat video Pak Chandra. Kemudian waktu saya lihat ada notifikasi di komentar YouTube saya, kemudian ada teman yang mengatakan bahwa Bang, coba Bang lihat videonya Pak Chandra yang sekarang ya, debat dengan Anda ya. Saya lihat dan ternyata dia mengupload video lagi ya teman-teman. Dan ada satu channel yang membuat parodi antara saya dengan Pak Chandra. Nah teman-teman, seperti pada video-video saya yang saya sudah jelaskan kepada teman-teman semua bahwa saya mereview daripada video Pak Chandra itu karena dia menjelek-jelekkan VTube, ya kan? Jadi artinya Pak Chandra harus tahu namanya sebab akibat, ya. Nah, dia mereview tentang VTube, apa yang dia sampaikan tidak benar karena dia bukan ada di dalam VTube seperti pada video-video saya yang lain. Dan semua yang dia katakan tentang VTube itu tidak benar, teman-teman. Kemudian dia menampilkan dan memberikan hal-hal yang negatif kepada orang-orang di luar sana dan selalu mengatakan bahwa VTube itu adalah money game Ponzi, ya, seperti Alimama. Oke lah, mungkin beberapa waktu yang lalu kamu mereview Alimama kemudian scam, ya, collapse. Nah, tetapi perlu Anda perhatikan, khususnya buat Pak Chandra, bahwa tidak semua apa yang ada atau perusahaan-perusahaan itu yang Anda review itu adalah Ponzi, ya. Disinilah ketidaktahuan daripada Pak Chandra, dan dia tidak sadar bahwa misalnya dia mereview tentang VTube, dia tidak sadar bahwa banyak sekali member-member VTube yang ada di luar sana. Artinya secara tidak langsung menghina member-member VTube. Dan bukan cuma itu, dia mengata-ngatai member VTube sebagai bebek dungu. Bahkan pada video-videonya yang lain mengatakan bahwa rohaniawan, ya, itu mereka kilaf, ya teman-teman. Artinya ada kesalahan di situ. Nah, secara tidak langsung bahwa dia menghakimi. Nah, di sini saya mengatakan bahwa dia tidak mengerti, kemudian dia coba menjelaskan. Ingat apa yang selalu diperbandingkan seperti Alimama. Alimama itu adalah kita ada top up saldo, ya, artinya kita menyetor uang di Alimama. Dan inilah cara kerja dari money game Ponzi. Sedangkan VTube itu sendiri, kita justru perusahaan membakar $10 atau 10 view point untuk memberikan kepada member. Jadi di mana di sini kita menyetor uang, ya. Di dalam perdebatan saya yang diunggah oleh salah satu channel, ya, parodi itu. Kemudian selesai itu dia menjelaskan bahwa inilah gigihnya mereka para leader VTube yang berjuang, dan seolah-olah bahwa kita tuh memaksa orang untuk fast track. Nah, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa Pak Chandra di sini tidak mengerti. Kita sama sekali tidak pernah memaksa orang untuk mau fast track. Dan dia mengatakan bahwa kalau tidak di fast track, tidak ada yang fast track, kita tidak ada yang membeli viewpoint kita. Nah, kan pada saat orang fast track, orang bisa siapapun untuk bisa bertransaksi di exchange counternya VTube. Jadi tidak harus member saya yang harus membeli. Buktinya dari saya punya member saja saya tidak pernah mengetahui siapa yang fast track, dan saya tidak pernah memaksa untuk mereka fast track. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Chandra, yaitu tadi saya bilang bahwa dia tidak mengerti sama sekali, teman-teman. Makanya dia ngomong begitu. Nah, kemudian pada videonya dia mengatakan bahwa banyak leader-leader yang mengajak saya untuk berdebat, tetapi tidak diladeni oleh Pak Chandra, ya. Nah, di sini terlihat bahwa Pak Chandra ini mencari sensasi buat saya. Kenapa? Dia tidak berani berdebat dengan seorang leader-leader, tetapi dia seolah berani untuk berdebat dengan CEO VTube pada videonya yang lalu, kan. Menurut saya dia sengaja itu melakukan, ini hanya perkiraan saja, karena tidak mungkin akan ketemu dengan CEO VTube, karena CEO VTube adalah berkebangsaan Cina. Nah, inilah orang-orang yang mencari sensasi, teman-teman. Nah, kan terbukti dia tidak akan berani untuk meladeni perdebatan dari VTube, ya, karena
Contohnya kita kasih saja pertanyaan yang sangat simpel di VTube, mana dia ngerti, ya. Contohnya kalau misalnya Anda pertama kali untuk sampai di silver, apa yang Anda lakukan? Nah, karena bagaimana caranya dia mau menjelaskan sebuah aplikasi VTube padahal dia tidak ada di dalamnya. Inilah selalu saya bilang bahwa Pak Chandra kan hanya selalu menjelek-jelekan. Kemudian kalau dia bilang, dia menyebut saya bahwa pada saat leader-leader itu menggunakan foto-foto saya, maka tontonannya naik. Itu salah, ya, nggak benar. Karena justru kalau saya melihat bahwa sejak dia membahas tentang VTube yang tidak benar, maka tontonan Pak Chandra yang naik. Bukan pada saat dia dipasang fotonya. Semua orang yang membahas tentang VTube rata-rata tontonannya naik, karena memang VTube lagi viral saat ini, ya. Berapa banyak juga channel yang menggunakan foto dia tetapi tontonannya tidak ada. Bukan tidak ada, tetapi hanya puluhan. Nah, jadi gitu teman-teman. Dan sekali lagi buat saya, sempat dia mengatakan bahwa saya juga adalah seorang pendeta, ya. Ini kan sudah mengarah ke pribadi. Saya mau katakan di sini bahwa saya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai pendeta, ya. Karena kenapa? Pendeta itu berat tanggung jawabnya, ya. Kalau dia mengatakan saya pendeta, ya itu terserah dia. Tetapi saya pribadi, saya tidak pernah memasang di status saya, di foto-foto profil saya, gelar saya, bahwa saya seorang pendeta. Buat saya, tidak ada gunanya saya menggunakan status pendeta. Tetapi banyak orang yang tersakiti dengan apa yang saya ngomongkan, teman-teman. Lebih baik pendeta itu tidak usah digunakan. Karena itu saya bilang, menggunakan status pendeta sangat berat, ya. Sedangkan dia sendiri yang memasang di Facebooknya dia, ya. Dia memasang status-statusnya di Facebook, ya, bahwa dia adalah seorang pendeta. Kemudian pada videonya mengatakan bahwa dia adalah lulusan S2 IT. Kemudian di akun-akun yang lain jelas-jelas bahwa dia mempromosikan dirinya sebagai seorang pendeta, ya. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini, teman-teman, kenapa saya sudah membahas tentang pendeta? Karena dia juga membahas tentang pendeta, katanya saya pendeta. Jadi di sini pada video saya yang lalu saya tidak pernah menyebutkan dia sebagai seorang pendeta. Saya hanya memasang dan mengcopy dari Facebooknya sendiri untuk memasang di thumbnail saya. Dan jadi itu tadi saya bilang bahwa ngapain tidak buat saya menggunakan pendeta, tetapi mengata-ngatai orang bebek dungu, ya. Apakah itu pantas? Ya kan? Kita memperkenalkan diri sebagai seorang pendeta. Saya pendeta, insinyur, MTH, S2 IT. Wah, luar biasa. Tetapi pada video-video kita mengata-ngatai orang bebek dung yang setara dengan binatang. Oke lah Anda mereview perusahaan atau aplikasi orang, tetapi tidak usah mengata-ngatai orang yang mengerjakan aplikasi sebagai bebek dungu. Kalau Anda mau fair, kamu kasih perbandingan saja. Kalau kamu rasa bahwa VTube itu adalah money game ponzi, tetapi kamu tidak bisa menemukan celahnya bahwa VTube itu adalah money game ponzi. Nah, jadi di sini terlihat bahwa kalau menurut saya dia adalah seorang yang sangat egois, ya, sangat egois. Anda bisa melihat apa yang disebutkan, katanya waktu ada yang hampir sama namanya, ya, dia pakai C ejaan baru, sedangkan Pak Chandra ejaan lama, ya, seperti yang saya bilang biasa ejaan lama. Dia juga ngakui kan dia menggunakan ejaan lama, ya, orde lama. Nah, di situ mengatakan bahwa dia tidak mau mempromosi nama orang tersebut, ya. Jadi di sini terlihat dia adalah seorang yang sangat egois. Nah, kalau buat saya nggak ada masalah kok saya sebut namamu, saya pasang thumbnailmu, karena itu apa yang Anda sudah lakukan untuk menjelek-jelekan VTube, buat saya harus saya mengikuti untuk meluruskan kembali. Nah, tapi dia kan selalu merasa bahwa dia terkenal. Inilah orang-orang yang menghalalkan segala cara demi viewer. Saya udah sampaikan pada video saya bahwa buat saya tidak masalah hanya beberapa puluh tontonan, yang penting itu bermanfaat, dampaknya ke orang lain, daripada kita menghalalkan segala cara. Nah, kenapa saya salah satunya yang paling membantah apa yang disampaikan oleh Pak Chandra? Karena saya tidak ingin hanya dengan Pak Chandra mematahkan semangat orang untuk berusaha, teman-teman, ya. Saya tidak ingin hanya dengan apa yang disampaikan yang tidak benar tentang VTube Anda tawar hati dan ragu.
tidak ada salahnya kita mencoba segala sesuatunya demi merubah hidup. Nah, kenapa saya melakukan itu? Nah, disinilah terlihat jelas keegoisan daripada Pak Chandra, dan buat saya dia melakukan segala cara untuk menambah viewernya. Kalau dia mengatakan bahwa ada orang-orang menyerang secara pribadi, iya pastinya dong, karena secara tidak langsung Anda juga merendahkan orang-orang yang mengerjakan VTube dengan menjelek-jelekan VTube. Apalagi Anda mengata-ngatai orang Bebek Dungu atau member VTube Bebek Dungu. Jadi pasti ada orang yang tidak senang. Maka mereka menyerang Anda secara pribadi. Artinya karena Anda yang menjelaskan. Apakah Anda punya kapasitas untuk menjelaskan tentang aplikasi VTube? Anda tidak tahu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian dia juga sudah mulai kalau pribadi saya, dia mengatakan bahwa saya adalah seorang pendeta. Sekali lagi saya mau bilang, yaitu kata dia. Kalau dia mengatakan saya pendeta, tetapi saya tidak pernah mengaku-ngaku bahwa saya adalah seorang pendeta. Lebih baik saya tidak dikenal sebagai seorang pendeta, tetapi apa yang saya lakukan berdampak buat banyak orang, ketimbang saya memasang status-status saya bahwa saya adalah pendeta, saya adalah insinyur, lulusan S2 IT luar negeri, daripada ngomongan saya menghina orang. Ya, kemudian dia merasa bahwa dia diserang secara pribadi. Pasti karena usaha Anda apa yang mau diserang? Apa karya Anda yang ingin diserang? Iya kan? Padahal kalau kita lihat histori, pertama kali saya dikirimi video grup saya lihat dia langsung siapa orangnya ini. Saya lihat historinya termasuk di Google. Dia adalah seorang pengusaha provider yang mengirimkan kata-kata motivasi, ya katanya, yang nada dering, ya khususnya di nada dering rohani atau kata-kata motivasi. Tetapi saat itu ada saya lihat bahwa di salah satu majalah Tempo kalau tidak salah ya, dikatakan bahwa usaha itu maksudnya gagal, dan yang membiayai dia itu namanya Alpha Omega jatuh bangun. Dikatakan bahwa jatuh bangun berdarah-darah untuk mendukung apa yang dilakoni ini, ya. Anda bisa membaca sendiri, membuka di internet. Artinya apa? Ada histori yang kita harus lihat benar apa kata dia, bahwa ada histori di Google yang bisa kita cek. Nah, saya tidak bermaksud untuk memojokkan beliau, tetapi kan dia juga mengungkit saya sebagai seorang pendeta, padahal saya tidak pernah mengaku-ngaku. Artinya kan baru kali ini saya menyebutkan dia sebagai seorang pendeta, ketika dia mengatakan bahwa saya sebagai seorang pendeta, walaupun saya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai seorang pendeta, ya kan? Nah, jadi teman-teman bisa melihat apa yang saya sampaikan dan disampaikan oleh Pak Chandra, bahwa sekali lagi saya bilang sama teman-teman di luar sana, tujuan saya adalah membantah semua tuduhan-tuduhan dia yang selalu memojokkan VTube adalah aplikasi yang bagus, yang bermanfaat bagi banyak orang, ya. Di Bandung, di Surabaya, di Medan, di mana-mana di seluruh Indonesia, VTube, aplikasi VTube, banyak orang yang join. Artinya banyak orang yang tertolong di masa pandemi. Lalu Anda mengata-ngatai orang yang menjalankan VTube Bebek Dungu, itu tidak pantas sebagai seorang pendeta. Kalau Anda bilang menyerang saya sebagai pribadi, karena Anda memasang status Anda sebagai seorang pendeta, karena Anda sadar memasang status Anda sebagai seorang pendeta, ya kan? Nah, saya tidak tahu teman-teman, seperti yang saya sudah bilang pada video saya, dari perusahaan tidak akan pernah tidak ada langkah untuk melaporkan. Tetapi saya tidak tahu kalau ada teman-teman di luar sana yang merasa terhina dengan apa yang disampaikan. Tapi bagi saya, ya, karena banyak komentar-komentar juga di video saya, bagaimana kalau kita report saja dia, kemudian akunnya di banned, kasihan kan. Jadi biarkanlah, kalau saya masih punya namanya kasih, ya. Sekalipun dia mengatakan dan tidak pernah mungkin menyebut nama saya secara langsung, karena ya tadi saya bilang bahwa dia egois kan. Tidak apa-apa lah saya sebut dia namanya, pasang thumbnail supaya lebih banyak orang kenal dia, dan toh juga bukan saya yang bayar dia kan, iklan yang bayar. Jadi kita ini bersedekah buat dia. Kalau ada yang nonton, ya kan iklan, bukan saya yang bayar, tapi iklan yang bayar. Kerjaan pengiklan yang selalu dikatakan bahwa tidak ada orang yang bodoh yang nonton iklan dibayar, tapi faktanya masih ada yang selalu pengiklan. Nah, inilah yang bayar dia, jadi pengiklan yang bayar dia, teman-teman. Jadi biarkanlah dia juga,
kasihan kan umurnya sudah lumayan lah ya, kasihan, supaya dia masih bisa mendapatkan ketenaran dan kesuksesan dari YouTube walaupun hanya menyinyir aplikasi VTube. Dan sekali lagi saya mau sampaikan bahwa setiap dia membahas VTube, viewer lebih besar daripada video-video yang lain. Oke lah kalau dia bilang bahwa kalau saya hanya ngupload video-video worship ratusan tidak ada masalah buat saya, yang penting ada orang yang terberkati 1-2 orang, itu jauh lebih bagus, bermanfaat ketimbang saya dimaki-maki orang di luar sana, kemudian saya dapat dolar, dan waktu saya makan hasil dolar itu saya damai sejahtera teman-teman, daripada saya makan 1 sendok 1 makian di luar sana ya. Jadi sudah sangat banyak orang yang mengatakan yang tidak benar atau yang buruk tentang dia, tetapi itu adalah, sekali lagi saya bilang, adalah ulah dia dan sebab akibat apa yang dilakukan. Oke lah, Anda mereview, sekali lagi saya bilang, Anda bisa mereview setiap aplikasi, tapi lihat dulu, pelajari baik-baik, karena kalau Anda salah mereview, jadinya seperti ini teman-teman. Dan itulah yang terjadi di VTube, bahwa VTube itu adalah aplikasi the best, bukan money game Ponzi. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua, dan semangat dan sukses. I love you semuanya.